Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita lanjutkan materi kita ya. Di pekan ke berapa ini, keempat ya. Bulan ini sampai pekan kelima ya. Jadi insyaallah nggak bisa. Ini kan rencana itu ya, ada daurah ya 31 ya. Jadi ini pertemuan terakhir usul fikih di bulan Desember di tahun ini ya. Insyaallah ketemu lagi tahun depan. Jadi kemarin sampai masih berkaitan dengan hukum ya, masih berkaitan dengan hukum. Yaitu di matan ya, qaulal musannif kemarin. Jadi definisi secara istilah sudah ya, definisi secara istilah sudah. Kemudian apa kemarin? Maqtadahu khitabus syar'i al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin min talabin aw takhirin aw wad'in. Kemarin itu ya. Jadi hukum secara istilah itu maknanya adalah satu yang terkandung di dalam khitab syar'i. Ya, jadi kalau kita dengar aqimus shalah ya, kalau menurut para fuqaha itu hukumnya itu adalah kandungan dari misalnya aqimus shalah, berarti kan kandungannya ya, kandungannya. Tapi kalau kemarin ya, kalau menurut ulama usul fikih ya, para usuliyin, itu justru hukum itu adalah aqimus sholahnya. Aqimus sholahnya itu, lafaznya itu, kalamullahnya itu ya, lafaz Al-Qur'annya itu. Nah, itu kan kemarin di antara perbedaan ya, di antara perbedaannya. Kemudian khitabus syar'i kemarin itu jelas Alkitab dan Sunnah. Kemudian dan yang dimaksud dengan al-muta'alliq bi af'alil mukallafin yaitu ini, kalau nggak salah nih masih ada kan. Jadi maknanya adalah af'al mukallafin itu adalah amal ya, amal. Jadi af'al di sini maknanya amal. Mengapa? Karena amal itu di dalamnya ya ada fi'lan, perbuatan, ya ada qaul, ada ucapan. Ada banyak permasalahan fikih itu ranahnya ucapan juga banyak kan, gitu ya. Jadi maknanya itu adalah amal. Kalau amal itu lebih luas jadinya ya, lebih luas. Nah, kemudian ya wal muradu bi qaulina al mukallafin ya, mukallaf di sini ya maknanya adalah hamba ya, atau pokoknya yang masuk pada pembahasan ya, orang tersebut dia itu diberi beban syariat ya. Jadi kalau ada anak kecil ya, atau majnun, orang gila, itu tidak termasuk mukallaf ya, tidak termasuk mukallaf. Jadi mukallaf yaitu jama dari mukallafun ya. Jadi definisi gampangnya mukallaf itu al-balighu al-aqil. Kalau ada orang balik terus dia berakal kayak gila, berarti itu mukallaf kalau dalam istilah syar'i ya. Dalam istilah syar'i. Tapi memang kalau di sini definisinya beliau ya, itu ma min sya'nihim at-taklif ya. Jadi maksudnya itu adalah orang yang diberi pembebanan. Nah, di sini berarti sebenarnya tadi ya, wadzalika hatta, kalau kata Syekh Ghazi di sini wadzalika hatta yadkhulul majnun was-sabi fa innahuma wa in lam yakuna mukallafin fil hal illa an sya'nihima at-taklif fil mali idza wajada sababuhu ya. Jadi sebenarnya
definisi beliau ini memang mengarah kepada tadi ya, al-balik al-akhir. Jadi pokoknya ada seorang itu manusia ya, dia balik, kemudian dia memiliki sifat berakal, maka itu dikatakan mukallaf ya. Nah, itu ini ya, yang umum memang kalau kita berbicara mukallaf itu adalah al-balik al-aqil ya. Tapi ternyata ada pandangan lain. Jadi mukallaf ya, ada yang membawa kepada makna hamba ya. Hamba ya. Jadi sebagian ahli usul fikih itu kadang mengganti lafaz mukallaf itu dengan lafaz ibad ya. Jadi masuk ya nanti di situ ya cakupan ya mukallaf dari sisi kondisi ya, dan juga mukallaf juga dari sisi ya kemampuan ya, dari sisi kemampuan. Karena gini, kalau misalnya ada orang balik kemudian dia juga nggak gila, tapi misalnya mau haji nggak punya duit, kan nggak bisa juga kan? Maksudnya apakah karena dia nggak punya duit jadi dosa? Ya kan? Jadi gitu. Jadi maksudnya kalau membatasi hanya al-balik al-aqil, banyak perkara-perkara yang sebenarnya oleh orang dia balik, dia juga berakal, tapi yang nggak mampu baik di sisi harta atau kondisi. Tapi apakah dosa? Enggak kan? Tetap aja ada udzur ya, ada udzur syar'i. Jadi kalau definisinya hanya saklek ya, pokoknya balik akil ya, udah kena beban syariat ya, enggak. Jadi ada ranah-ranah atau kondisi-kondisi yang sebenarnya lebih daripada al-balik dan al-akil ya, balik dan berakal itu ya. Nah, wal muradu biqaulina min talabin. Jadi hukum itu bisa berupa talab. Talab itu tuntutan, ya kan? Misalnya al-amru wan nahyu ya, bisa perintah, kemudian larangan. Sama saja ala sabilil ilzam, apakah itu perintah dan larangannya itu dalam bentuk sabilil ilzam itu kuat gitu ya, redaksinya itu permintaan menyuruh ya, memerintah atau melarangnya itu dari sisi ilzam, jadi wajib gitu ya. Kemudian awil afdaliyah, atau dari sisi keutamaan saja. Jadi kalau amarnya itu redaksinya jazm ya, sigotnya itu wajib ya, maka nanti kan jadi wajib. Kalau nahi ya sigotnya jelas ya, maka nanti jadi haram. Kalau sigotnya afdaliyah maka jadi sunnah ya kan. Kalau yang larangan tapi sifatnya afdaliyah jadinya makruh. Nah, yang tengah-tengah ya, wal muradu biqaulina au takhirin, atau takhir. Takhir ini maknanya mubah, pilihan ya. Nah, nanti kita bahas kenapa mubah kok jadi hukum, padahal kan dia nggak diperintah, nggak dilarang ya. Main kita udah bahas ya sedikit bahwa nggak setiap yang diem itu ya, menahan gitu ya, menahan tidak melakukan sesuatu itu tidak semuanya pada perkara-perkara yang murni dia nggak diam saja. Jadi kayak misalnya orang ada kesempatan berzina gitu ya, beda dengan orang yang dia lagi nggak ngapa-ngapain terus dia meninggalkan zina. Pasti kan ada effort ketika orang yang dia itu ada potensi ya, sarana-sarana terbuka untuk bermaksiat, kemudian dia menahan, dia tidak melakukan berzina. Di situ baru ada ganjaran pahala. Kemudian wal muradu biqaulina aw wad'in. Nah, nanti ada istilahnya hukum wad'i ya. Hukum wad'i itu yang nanti kita akan bahas, misal sahih ya, fasa ya, fasid ya, wa nahwihima, dan yang semisalnya ya, mimma wada'ahu asyari'u min alamatin ya, min alamatin wa awsafin ya, linufudi wal ilgha. Nanti kita bahas. Jadi hukum wad'i itu diantaranya ada sah ya, ada fasad ya,
Kemudian ada tadi nufud ya. Nanti kita lihat. Itu hukum wad'i, sedikit beda ya, sedikit beda. Nah, baik. Kemarin coba ya kita lihat tambahannya atau nanti kita masuk saja langsung ke itu ya, aqsamul ahkam. Ya, langsung saja. Silakan. Siapa yang membaca? Qala al-musannif ya, aqsamul ahkami asy-syar'iyyati. Coba Helmi baca. Aqsamul ahkami coba. Lanjut ya. Paragraf bawah. Ya. Langsung matannya lagi. Ya. Tanqasimu ahkamu ila qismaini. Iya, kepada dua macam gitu kan? Wa ya taklifiyatin wa wad'iyatin. Ya. Ini ingat ya pelajaran badal ya. Kan kalau badal itu kan suka ada di mana? Suka ada di pembagian kan? Misalnya al-kalimatu tanqasimu ila salasati aqsamin. Kata itu terbagi menjadi 3. Ya, ismin wa fi'lin wa harfin. Ini kurang lebih sama gitu kan. Kenapa kita baca majrur taklifiyahnya? Ya kita ini aja ke kismain gitu kan. Badalnya ke situ. Ya, 2 macam itu maksudnya apa namanya? Ya, taklifiyah dan hukum wad'i. Ya, cukup sampai situ. Nah, di sini ya penulis mulai membagi ya bahwa hukum syar'i itu ya sebenarnya terbagi menjadi 3 sih ya kalau kita lihat definisi. Tapi di sini kan 2 ya. Itu ada hukum taklifi ya, ada hukum taklifi dan hukum wad'i ya, wad'i. Nanti satu-satu kita bahas. Nah, apa ya yang ketiga? Yang ketiga itu sebenarnya takhiri ya, ditambah lagi ya. Hukum tadi kan pembagiannya kalau Syekh Utsaimin itu membagi ada hukum taklifi, yang taklif itu yang ada 5 ya. Ya sebenarnya pembebanan itu kan ya 4 lah tadi ya, haram, mubah, haram, makruh, kemudian wajib, sunnah. Yang ini hukum wad'i nanti yang kita akan belajar di akhir ya. Satu lagi sebenarnya secara nggak langsung ada hukum takhir. Cuman memang jarang ya yang membagi menjadi jenis ketiga. Biasanya udah taklifi sama wad'i. Jadi nanti yang takhir di sini isinya mubah sebenarnya. Cuma nanti mubah itu dimasukkan ke taklif. Kenapa ada yang memisahkan? Kenapa dipisahin? Karena ya ada yang memandang namanya mubah itu bebannya dari mana gitu. Taklif itu kan bahasanya pembebanan gitu kan. Beban syariat atau apa ya, tuntutan syariat. Ya kalau mubah apa yang dituntut? Makanya nanti kita lihat ya. Makanya ada yang membaginya 3 takhiri ya. Taklifi sama wad'i sama takhiri. Ya. Jadi ini apa namanya, cuman pembagian lebih detail. Cuman pada ujungnya balik lagi ya cuman 2, taklifi sama wad'i saja. Karena kenapa? Waja'alul apa namanya al-hukma at-takhiri ya. Waja'alul al-hukma at-takhiriyya dakhilan fil hukmi taklifi. Jadi kalau yang membagi 2, takhirinya ini masukin ke taklifi. Ya lanjut, Ustaz Ade. Taklifi yaitu khamsatun. Silakan. Qala al-musannifu ya. Ya. Taklifiyatu al-wajibu wal-mandub wal-muharram wal-makruh wal-mubah. Nah, barakallahu fiik ya. Jadi yang kita bahas pertama taklifiyah, ada 5. Oh berarti memang Syekh Utsaimin itu memasukkan yang takhiri ini ke taklifi.
Ini istilah ini ya umum. Apa kita udah tahu wajib, mandub, muharram, makruh, mubah. Cuma nanti ada masing-masingnya suka ada istilah tersendiri ya. Nanti kayak misalnya apa namanya wajib itu mungkin kita pernah dengar fardu gitu kan. Kemudian ada istilah-istilah lain nanti kita akan lihat ya di pembahasan setelah ini. Nah kemudian kenapa dinamakan taklifi? Kenapa dinamakan taklifi? Ya karena ya itu tadi khitab, balik lagi ke definisi hukum. Ya hukum itu adalah khitabu syar'i, sapaan syariat. Atau ya bahasa bebasnya itu kalau Ustaz Aris Menandar itu menerjemahkan sapaan syariat. Ya, jadi seolah Allah itu menyapa gitu ya dalam kalamullah, dalam Al-Qur'an ya kepada kita sebagai mukallaf ya. Karena kitabnya itu berupa apa? Perintah dan larangan. Nah, jadi ada beban kan, ada kita dituntut ya, kita dituntut. Maka di situ nanti masuk ya wajib, mandub, ya muharram, makruh. Nah, kemudian di sini Anda bacakan ya penjelasan wal mubahu laisa fihi takli ya. Laisa fihi taklifun bi fi'lin aw tarkin. Sedangkan mubah, kalau kita pikirkan kan mubah itu kan boleh. Itu memang dia nggak ada beban untuk berbuat, tidak ada beban juga untuk meninggalkan. Namanya juga mubah. Wa inna ma adkhala fil ahkam at-taklifiyah. Hanya saja si mubah ini kenapa dimasukkan ke taklifi sehingga totalnya jadi ada 5, ya kan? Ya, meskipun kan secara bahasa taklif itu kan beban, ya. Ini kan ada 5, wadinya nanti kita bahas belakangan. Nah, kenapa dimasukkan ke situ? Kata salah satu pensyarah ya di kitab ini, min babil musamahah, ya. Itu hanya masuk pada bab daripada dia sendirian, musamahah itu daripada dia sendirian, udah gabungin aja dah gitu. Bahasanya gitu. Jadi ngapain dibagi-bagi 3 terus dia cuma sendirian isinya mubah? Ya udahlah ikutin aja ke taklifi. Itu namanya min babil musamahah. Jadi diikutin aja lah gitu, dikelompokkan saja. Ngapain dia misah-misah gitu. Supaya apa? Ya dan penyempurna ya pembagian secara akal. Nah, jadi alasan kenapa dia masukin ke sini itu pertama pokok ikutin aja lah rombongannya ya. Rombongannya itu kayak apa ya? Kalau di bab makharijul huruf tuh ada tuh yang kayak gitu. Lupa ada tuh. Ini, aduh masih inget gak? Kita udah lama nih nggak ngaji apa tahsin ya. Aneh di Al-Hikmah. Kayak bab apa namanya bab apa ya? Bab sifat sih sebenarnya. Aneh lagi lupa. Kalau nggak salah huruf lam apa ro gitu ya. Antara dua itu dia disebut huruf apa namanya istilah juga bisa ada tebelnya ya dia tapi kadangkala dia dibacanya tipis gitu ya gitu. Jadi ini mau nyontohin min babil musamahah, jadi diikutkan saja. Alasan kedua secara akal itu gimana? Ini kita udah nge-breakdown nih hukum perintah sama larangan. Perintah turunannya perintah turunannya itu wajib. Kalau afdoliyah jadinya sunnah. Larangan turunannya kalau larangannya kuat jadinya haram. Satu lagi makruh. Secara akal, terus kalau kita diem aja, gitu. Kan ada kalanya manusia itu dia dalam waktu 24 jam kita lagi diem, ada nggak? Atau lagi nggak mengerjakan perintah, nggak mengerjakan larangan, ada nggak? Ada potensi itu nggak? Manusia ya dalam 24 jam itu ada nggak waktu dia tidak mengerjakan yang mubah, tidak mengerjakan yang haram, makruh, sunnah sama apa satu lagi wajib? Ada nggak potensi itu? Ada ya, misalnya tidur beda gitu, dia nggak niat untuk ibadah kan jadinya mubah. Nah, benar nggak? Paham nggak maksud Anda? Alasan kedua itu secara akal. Kita tuh harus memasukkan mubah itu ke taklif itu secara akal. Jadi ya kita istiqro melihat keadaan sekitar atau diri kita dalam 24 jam ada nggak ya beberapa saat kita itu
kita nggak ngerjain yang wajib, nggak ngerjain yang sunnah juga, nggak ngerjain yang makruh, nauzubillah ngerjain yang haram. Ada nggak selain 4 ini? Ada kan? Contohnya apa? Iya, benar ya. Iya, dia apa kan mubah aja kan? Kalau wajib emang dosa. Sunnah juga enggak kan? Sunnahnya mah pas bukanya aja, ya kan? Jadi ada. Nah, terus pertanyaannya, itu mau dimasukin kemana? Gitu. Makanya secara akal itu mewajibkan kita buat cabang baru, yaitu yang kelima. Ya, itu kata Syekh Gozi di sini, salah satu penjelasannya. Ya, yaitu jadi penyempurna saja ya, penyempurna saja. Ya. Kemudian kita lihat, oke lanjut aja, kita ke wajib. Fal wajibu, silakan. Boleh ada lagi. Fal wajibu lugatan wal lazimu ya. Wastilahan syari'u ala wajhil ilzami. Iya, kas salatil. Ayat Fauzi. Al-muharramu. Iya, mumtaz ya gitu ya. Jadi yang pertama kita bahas wajib. Wajib itu secara bahasa artinya saqiq. Jadi jatuh ya secara bahasa. Kenapa dinamakan jatuh ya? Coba ada dalilnya enggak? Ada ya. Ada dalilnya secara bahasa. Itu di surat Al-Hajj ya. Surat Al-Hajj ayat 36. Kalau kita ketemu fiil wajaba itu yang di otak kita langsung wajib gitu ya. Tapi kalau kita baca di surat Al-Hajj ya di ayat berapa nih? 36. Ya coba kita buka ini, coba mushaf ya. Di situ ada fiil wajaba tapi maknanya bukan wajib. Kalau diterjemahin wajib jadinya aneh. Ya, wajabat junub. Ya. Itu ini dalil apa? Panjang ya. Wal budna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Ya min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha ya sawa ya sawaf ya. Fadhkuru ismallahi 'alaiha sawaf. Fa idza wajabat junubuha ya. Kemudian apabila junub ya. Apa mana sih pulpennya? Jadi di Al-Qur'an itu di surat Al-Hajj ya fa ya. Ya, tadi ya. Fa mana sih penghapus? Faidah ya. Jadi di Al-Qur'an ya faida wajabat ya. Yang pakai fi'il wajabat junubuha. Ini fa'ilnya ya. Fa'ilnya muannas karena wajabat. Ya kalau kita lihat terjemah itu di Depak lah, terjemah Depak itu enggak, maka ketika junubnya wajib enggak, tapi maknanya apabila ya telah roboh gitu kan, apabila telah jatuh ya, apabila telah roboh atau mati ya, fakulu minha kan gini, wal budna, jadi kami jadi ja'alna halakum min sya'airillah. Budna itu unta-unta ya kan, kami jadikan unta-unta itu sebagai siar-siar Allah. Kemudian lakum fiha khair, kamu dapatkan kebaikan dari unta-unta tersebut. Kemudian fadhkuru ismallah, maka sebutlah nama Allah 'alaiha shawaf, ketika kamu menyembelihnya ya di dalam keadaan berdiri. Kan kalau unta kan digituin kan, kalau apa nyembelih, pernah lihat kan di YouTube ada kan, unta itu nggak digorok tapi ada ituannya ditusuk gitu ya. Jadi dalam keadaan diri dan terikat.
Fa idza wajabat junubuha, apabila dia sudah jatuh, gitu kan. Jadi wajabat di sini maknanya apa? Tadi sakit. Nih kata Syekh Utsaimin tadi maknanya sakit, Pak. Jatuh. Wajabah itu menambah kosakata ya. Jadi wajabah itu kalau secara bahasa itu nggak cuma wajib, tapi jatuh, ya. Atau apa? Tadi atau ilzam. Apa? Lazim. Ya, lazim itu maknanya wajib, ya, atau sesuatu yang tetap. Ya, maknanya tetap. Ya. Itu secara bahasa. Secara istilah ma'amara bihi asyari'u ala wajhil ilzam, ya. Yaitu ya sesuatu apa-apa amara bihi yang syari'u, yang syariat memerintahkannya dengan model atau dengan bentuk ilzam. Itu kudu gitu ya, harus ya, ilzam. Jadi itu secara istilah. Kasolawatil khamsi, semisal salat 5 waktu. Ya. Baru di sini kata Syekh Utsaimin, fa kharaja biqaulina, maka keluar dari perkataan kami ma'amara bihi syari'u, apa-apa yang syariat perintahkan berarti keluar. Muharram itu kan yang dilarang, ya kan? Makruh itu juga dilarang, tapi dari sisinya lebih rendah. Dan mubah itu kan bukan amaro. Mubah itu ya diam aja, maka keluar dari situ. Ya. Ustaz datang. Wa kharaja biqaulina, lanjut lagi. Ala wajhil iya. Almandubu. Iya. Lanjut, wal wajibu yusabu. Wal wajibu wal mandubu ya. Iya. Wal mandubu. Beda matanya? Wal wajibu yusabu sama? Setelahnya? Coba, apa beda? Kok ada wal mandub? Atasnya lagi. Wal wajibu yusabu. Iya, di atas. Wal wajibu yusabu fa'iluhu. Imtisalan. Ya. Wa yastahiqu iqab tariku. Nah. Wa yusamma dikit lagi. Fardan wa faridatan hatman laziman. Ya. Jadi wa kharaja biqaulina, dan keluar dari definisi ala wajhil ilzam itu al mandub. Kenapa? Karena al mandub itu bukan wajhil ilzam, tapi apa? Ala wajhil afdaliyah ya. Secara afdal saja, enggak secara harus. Kalau harus wajib ya. Makanya keluar dari definisi tadi ala wajhil ilzam itu yang sunnah-sunnah. Mandub itu keluar kan dari definisinya. Nah, kemudian ada pandangan lain, wal wajib itu ya mungkin ini bisa dibilang definisi di tengah para fuqaha ya, atau orang awam bilang begini, kalau ditanya wajib itu apa sih? Pasti jawabnya gini, kalau dikerjain dapat dosa, dikerjain dapat pahala, kalau nggak dikerjain dapat dosa, gitu kan? Kalau orang awam itu tanya, wajib itu apa sih? Pasti nggak ada yang definisiin perintah syariat ya, ma'amara bihi syari ala wajhil ilzam, jarang. Pasti dia bilang kayak begini, wajib itu yusabu fa'iluhu, itu yang diganjar pelakunya imtisalan, yaitu pahala ya. Wa yastahiqul iqabu ya tarikuhu, wa yastahiqul iqaba tarikuhu, dan yang ninggalin itu berhak. Nah, bahasanya tuh berhak ya.
Emang jadi nggak ada tuh istilahnya orang kalau masukin neraka nanti dia protes. Ya kan itu memang haknya. Makanya ulama usul fikih itu mendefinisikannya itu pakai bahasa wa yastahiqul iqaba maf'ul bih tarikuhu. Yang meninggalkan itu memang berhak diiqab, ya berhak diiqab. Wa yusamma dan nama lainnya banyak, ada fardu, fardhoh, ya, hatman, laziman. Ya, seperti itu ya. Baik, coba cari tambahan penjelasan yang bisa menambah faidah. Itu kira-kira matanya. Coba dipahami lah. Itu mudah bahasa beliau. Baik, tadi ya sakit udah kita bahas ya. Jadi secara bahasa itu ada maknanya secara bahasa artinya gugur ya. Ya, kemudian makna yang lain ada lazim tadi kan. Lazim itu ini ya, apa namanya? Lazim itu udah jadi KBBI ya. Lazim itu harus kan secara bahasa kita juga maknanya sama. Secara istilah ma'amara bi syari wa ala wajhil ilzam ya. Ini ya insyaallah udah dipahami. Kemudian contohnya tadi kan cuman dicontohkan kafalawatil khamsi saja ya. Banyak yang wajib kita juga tahu zakat ya, kemudian jujur wasidqu fil bai', jujur dalam jual beli itu wajib ya. Kemudian wal wafa'u bil uqud, memenuhi akad, wan nafaqatu 'ala zaujah. Contohnya yang wajib-wajib ya, menafkahi istri wal aulad. Itu contohnya. Kemudian tambahan lagi misalnya asarul wajib ya. Dampaknya ya kalau kita mengerjakan yang wajib-wajib tadi kan udah disinggung bahwa yusabu fa'iluhu biqasdil imtisal. Jadi diganjar pahala ya bagi orang yang melakukannya. Tapi ada nggak orang ngerjain yang wajib tapi dia enak tanya, ada nggak orang ngerjain wajib tapi dia malah dapat dosa atau dapat olok-olok? Hah? Udah, ria. Ada lagi nggak? Dia orang ngerjain sholat tapi dia ria. Dapat pahala nggak? Iya, enggak kan? Ada contoh lain nggak? Ada contoh lain nggak? Bahasanya kan tadi apa? Yusabu fa'iluhu imtisalan. Ya, imtisalan itu ya apa namanya? Makanya bahasanya itu bukan pahala, apa sih namanya? Ajron ya. Kan bahasa Arab yang lain kan ajron. Ini bahasanya imtisal. Ya, bahasanya itu imtisal. Karena ada orang yang mengerjakan yang wajib-wajib tapi biqasdil istihza, dengan maksud tujuan mengolok-olok, kahalil munafikin, seperti keadaannya orang-orang munafik. Orang munafik itu ngerjain yang wajib itu bukan biqasdi imtisal, pengen ngarep pahala enggak, tapi biqasdil istihza. Itu mengolok-olok, ya kan? Dia sholat, dia lalai gitu kan. Ya orang munafik lah perbuatannya, dia melakukan yang wajib itu dalam rangka ya menipu ya, apa kamuflase gitu kan. Au filihi biba'ithil ikrah fala yusabu alaihi. Atau ada enggak orang, katakan orang gede lah, dia kita perintah nih salat, lu kagak salat. Tapi karena terpaksa ya biba'ithil ikrah fala yusabu alaihi, maka dia enggak dapat pahala. Orang gede suruh sholat, tapi karena disuruh, ya, dipaksa lah. Kalau nggak sholat, besok uang jajan nggak turun misalnya kan, gitu. Maka dia akan sholat bukan karena Allah yang nggak dapat pahala, nggak dapat pahala. Dia udah balik, udah berakal. Paham ya? Jadi yang diganjar pahala itu kalau biqasdil intisal, dia mengharap pahala, ya. Kalau biqasdi itu maksudnya tujuan ya, dengan tujuan istiza atau memang dipaksa, maka enggak ya. Kemudian poin yang kedua, tadi kan yang menarik wa yastahiqul iqab. Dia berhak diiqab, dapat hukuman tarikuhu, orang yang meninggalkan. Ya.
Kenapa di sini disebutkan yastahiqul iqabu tarikuhu wa qad yu'aqabu bi muqtada adlillah wa hikmatihi wa qad la yu'aqibu bi muqtada afwihi wa rahmatihi. Kenapa bahasanya itu hak? Kalau hak itu ya sebenarnya dia bisa saja nanti di akhirat ada potensi diampuni, ya, ada potensi diampuni, ya. Jadi keberhakannya itu ya dia dihukum itu dibalikan lagi kepada Allah. Apakah dia itu nanti diampuni misalnya ada perbuatan-perbuatan lain. Kan kita akidah Ahlussunnah begitu ya. Kalau ada orang dia muslim kemudian dia berbuat dosa besar tapi dia masih bertauhid, kemudian ketika dia wafat tidak terdengar dia tobat, maka gimana kondisinya di akhirat? Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, nanti dikembalikan ya kepada Allah. Apakah dia nanti diampuni ya? Bisa jadi diampuni, bisa jadi tidak diampuni, istilahnya bahasanya dicuci dulu ya, dicuci dulu kemudian nanti karena dia bertauhid maka ya masuk surga pada akhirnya, gitu kan? Beda dengan Khawarij ya. Kalau orang Khawarij ketika dosa besar, pelaku dosa besar kemudian dia wafat, tidak bertobat, udah kekal di neraka. Itu kan yang mereka pahami. Ya. Nah, kemudian bahasa tadi ya, ini komentar saja dari definisi wayastahiqul iqab, bahasanya itu dan Allah berhak menghukum yang meninggalkannya. Karena banyak definisi lain di kalangan para usul fikih itu langsung begini definisinya. Yu'aqibu tarikuhu. Beda dengan berhak menghukum yastahiqul iqab dengan definisinya itu yang lain yu'aqibu tarikahu. Jadi Allah menghukum pelakunya. Kalau pakai definisi kedua itu seolah-olah Allah itu pasti menghukum dia, ya. Kalau pakai definisi ini yang dibawakan Syekh Utsaimin itu lebih hikmah dan lebih pas ya dari sisi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bahasanya itu Allah berhak. Kalau Allah mau nggak hukum ya bisa aja, bisa nggak? Bisa kan? Gitu. Jadi nggak langsung kita bilang yang meninggalin wajib itu pasti Allah hukum. Gitu. Karena ada potensi diampuni. Makanya bahasanya lebih pas gitu. Ini kata komentar Syekh Ghazi. Jadi lebih mencocoki akidah Ahlussunnah wal Jamaah, man antarikal wajiba yakunu tahta masyiati ilahiyah. Karena orang yang meninggalkan kewajiban itu kemudian dia nggak bertobat, meninggal sebenarnya tahta masyiatillah. Dia itu di bawah kehendak Allah. Mau Allah ampuni alhamdulillah gitu kan, dengan sebab-sebab yang kita nggak tahu ya. Kalau dihukum juga memang berhak gitu kan, tapi cuci dulu ya kemudian masuk surga. Barakallahu fiik. Kemudian poin yang keempat tadi disebut namanya itu tadi fardhan, faridatan ya, laziman, hatman, ada lagi satu lagi maktuban. Maktub itu sama wajib ya. Dan semua nama-nama ini maknanya sama, ya. Semua nama-nama ini maknanya sama. Barakallahu fiik. Lanjut. Setelah Indra. Mandub sekarang. Qala al-musannif. Al-mad'u, ya. Wastilahan amaro ilzam iya fa kharaja bi qaulina Nah, barakallahu fiik. Insyaallah nanti pada Isa kita lanjutkan ya. Kita selesaikan sampai di sini. Oh, ya udah berarti cukup sampai sini ya.
sampai jam 8 ya isanya. Soalnya nanti kita lanjutkan di tahun depan. Tahun depan ya. Januari. Udah tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.